Prihatin akan memberikan video IPA kelas 8 kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran menyebutkan organ-organ sistem ekskresi pada manusia, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, dan menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Apa yang terjadi pada saat kita berolahraga? Tentunya kulit akan berkeringat. Keringat adalah respon yang diberikan tubuh untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ apa saja yang berperan dalam ekskresi? Ayo kita pelajari materi sistem ekskresi sebagai berikut. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh manusia. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Keempat organ tersebut berfungsi sebagai alat pengeluaran. Ginjal mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air, hati mengeluarkan empedu, dan kulit mengeluarkan keringat. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Bentuknya seperti kacang merah. Tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Terdapat 3 bagian utama dari ginjal, yaitu korteks atau kulit ginjal, 2 medula atau sumsum ginjal, 3 pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal adalah nefron. Ginjal tersusun atas jutaan nefron. Nefron terdiri atas 1. Glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal atau TKP, tubulus contortus distal atau TKD, tubulus contortus collectivus atau TKK. Dan lengkung Henle. Untuk mempermudah, gunakan singkatan nama ya. Tubulus contortus proximal disingkat dengan TKP. Tubulus contortus distal disingkat dengan TKD. Dan tubulus contortus collectivus disingkat dengan TKK. Karena ginjal bertugas untuk memproduksi urin, mari kita pelajari tahap pembentukan urin sebagai berikut. Tahap pembentukan urin dimulai dari filtrasi, yaitu penyaringan darah, terjadi pada bagian glomerulus atau korteks. Zat yang berukuran kecil dan lolos saringan glomerulus saja yang dapat masuk, sedangkan zat yang ukurannya besar tidak dapat masuk. Dalam proses filtrasi ini dihasilkan urin primer atau filtrat glomerulus. Selanjutnya, tahap reabsorpsi, di mana penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya glukosa, asam amino, dan air, terjadi di TKP dan menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap selanjutnya, augmentasi, yaitu penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Pada tahap augmentasi ini terjadi di TKD dan menghasilkan urin sejati. Nah, urin sejati inilah yang nantinya dikeluarkan oleh tubuh. Setelah dari ginjal akan turun melalui 2 saluran, yaitu ureter, akhirnya ditampung di kantong kemih atau vesika urinaria, akan dibuang melalui saluran ureter. Urin normal terdiri atas air, amonia yang menyebabkan bau urin, zat warna empedu yang disebut bilirubin atau warna kuning urin, dan kreatinin merupakan zat sisa dari metabolisme otot
serta garam, asam urat, dan zat yang berlebihan dalam darah, misalnya vitamin C atau obat-obatan. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, sebagai pelindung tubuh, dan menyimpan lemak serta membentuk vitamin D dari provitamin D. Kulit manusia terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan kulit bawah atau hipodermis. Di bagian kulit ari atau epidermis adalah bagian yang mudah mengelupas. Pada bagian epidermis juga terdapat pigmen melanin yang menyebabkan kulit berwarna hitam. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, kelenjar minyak, folikel rambut, saraf, kelenjar keringat. Pada bagian hipodermis hanya terdapat lemak hati. Organ terbesar dalam tubuh ini selain sebagai alat ekskresi juga mempunyai fungsi lain. Di antaranya yaitu dapat menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, 4 membentukkan protrombin dan fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Paru-paru. Anak-anak masih ingat bahwa paru-paru bukan hanya sebagai sistem pernapasan, tapi paru-paru juga sebagai sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk mengeluarkan CO2 dan H2O atau uap air sebagai hasil dari pernapasan manusia. Terima kasih. Semoga dapat dipahami.